Selamat datang di Pondasi Kaya, tempat di mana kita belajar untuk membangun kekayaan dengan pengetahuan yang mendalam. Jika kamu tertarik dengan dunia investasi dan ingin mengetahui lebih banyak tentang Bitcoin dan emas, kamu berada di tempat yang tepat. Sebelum melanjutkan, kami ingin mengingatkan bahwa semua informasi di video ini disajikan berdasarkan fakta, data, dan analisis yang objektif. Kami tidak memberikan ajakan untuk membeli atau menjual aset apapun. Jadi, pastikan untuk melakukan riset pribadi terlebih dahulu. Di dunia investasi yang terus berkembang, Bitcoin dan emas sering dibandingkan sebagai dua pilihan utama untuk menyimpan dan mengembangkan kekayaan. Meskipun Bitcoin telah mencuri perhatian sebagai aset digital yang sedang naik daun, emas tetap menjadi simbol stabilitas dan penyimpanan nilai yang diakui secara global. Dalam video ini, kita akan membandingkan kedua aset tersebut secara menyeluruh untuk melihat mana yang lebih menguntungkan dalam jangka panjang. Bitcoin, sejak pertama kali diciptakan pada 2009 oleh Satoshi Nakamoto, telah menjadi inovasi yang mengubah lanskap finansial dunia. Dengan desentralisasi, transparansi, dan potensi keuntungan yang tinggi, Bitcoin menawarkan peluang yang besar bagi para investor. Namun, seperti yang kita tahu, volatilitas yang tinggi juga membawa risiko besar yang harus dipertimbangkan. Di sisi lain, emas tetap menjadi pilihan yang aman, stabil, dan teruji oleh waktu. Dalam kondisi ekonomi yang tidak pasti, emas sering menjadi pilihan utama bagi mereka yang ingin menjaga nilai kekayaan mereka. Jadi, mana yang lebih baik? Apakah emas tetap menjadi pilihan utama untuk melindungi kekayaan, atau Bitcoin adalah investasi masa depan yang tak bisa diabaikan? Dalam video ini, aku akan membahas tentang karakteristik Bitcoin dan emas, risiko dan peluang kedua aset ini, bagaimana memilih yang terbaik sesuai dengan tujuan finansial kamu. So, jangan lewatkan analisis mendalam ini, karena keputusan kamu hari ini bisa menentukan masa depan keuangan kamu di waktu yang akan datang. Tonton sampai habis dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi, agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Pembahasan yang pertama, karakteristik Bitcoin dan emas. Bayangkan sedang duduk di sebuah kafe, mendengarkan percakapan tentang dua aset populer yang sering jadi pilihan investasi, Bitcoin dan emas. Nah, sekarang kita bakal bahas karakteristik keduanya dan apa yang membedakan mereka. Bitcoin adalah aset digital yang sepenuhnya ada di dunia maya, tidak ada bentuk fisiknya. Semua Bitcoin disimpan dalam dompet digital dan bisa dipindahkan kemana saja dengan hanya menggunakan koneksi internet. Bayangkan bisa mengirim uang ke belahan dunia manapun hanya dalam hitungan detik. Itu salah satu kelebihan terbesar Bitcoin, kemudahan dan efisiensinya untuk transaksi global. Namun, ada hal menarik tentang Bitcoin, yaitu jumlahnya yang terbatas. Cuman ada 21 juta koin di dunia ini. Angka ini sudah ditentukan sejak awal oleh Satoshi Nakamoto, sang pencipta. Jadi, seperti emas, Bitcoin juga punya kelangkaan. Bedanya, kelangkaan Bitcoin bisa dihitung dengan pasti karena jumlahnya sudah jelas dan terbatas. Tapi, Bitcoin juga terkenal dengan volatilitasnya. Artinya, harga Bitcoin bisa naik atau turun sangat cepat, kadang dalam waktu hanya beberapa jam. Fluktuasi harga ini bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari berita global, regulasi, hingga sentimen para investor. Meskipun ini berarti ada risiko tinggi, tapi bagi sebagian orang, volatilitas ini juga menjadi peluang untuk meraih keuntungan besar dalam waktu singkat. Tapi jangan khawatir soal keamanannya. Bitcoin menggunakan teknologi blockchain yang sangat canggih. Blockchain adalah sistem terdesentralisasi yang memastikan setiap transaksi dicatat dan diverifikasi oleh banyak komputer di seluruh dunia. Ini membuat Bitcoin sangat aman, hampir mustahil untuk dipalsukan atau diretas. Ditambah lagi, Bitcoin dilindungi dengan kriptografi tingkat tinggi, menjadikannya aset yang aman meski berada di dunia maya. Sekarang, mari kita beralih ke emas yang sudah ada ribuan tahun sebelum Bitcoin muncul. Emas adalah aset fisik yang bisa dipegang, disimpan, dan dipindahkan secara nyata. Entah itu dalam bentuk batangan, koin, atau perhiasan. Tapi karena sifat fisiknya, emas memerlukan tempat penyimpanan yang aman, seperti brankas atau layanan penyimpanan khusus. Yang membuat emas tetap bernilai tinggi adalah kelangkaannya. Emas adalah logam mulia yang terbatas jumlahnya di alam. Proses menambangnya pun tidak mudah dan memerlukan biaya besar. Karena itulah, emas menjadi sangat langka, dan kelangkaan ini memberi emas nilai yang tinggi. Meskipun harganya bisa naik atau turun,
harga emas cenderung stabil dalam jangka panjang. Bahkan selama krisis ekonomi atau inflasi, banyak orang beralih ke emas sebagai tempat penyimpanan kekayaan yang aman. Emas sering dianggap sebagai safe haven atau tempat berlindung yang aman di saat ketidakpastian ekonomi. Terakhir, emas juga memiliki nilai intrinsik. Maksudnya, emas punya kegunaan yang sangat luas di berbagai industri, mulai dari elektronik hingga kedokteran dan perhiasan. Nilai intrinsik inilah yang membuat emas tetap relevan dan dicari meskipun zaman terus berubah. Jadi, baik Bitcoin maupun emas punya karakteristik uniknya masing-masing. Bitcoin menawarkan kemudahan transaksi global, kelangkaan yang terukur, dan peluang keuntungan besar meski dengan volatilitas tinggi. Sedangkan emas, meski lebih stabil, memiliki nilai yang sudah terbukti dan diterima luas, dengan nilai intrinsik yang tidak tergantung pada kondisi pasar. Pembahasan yang kedua, risiko dan peluang emas dan Bitcoin. Oke, mari kita lanjutkan pembahasan tentang risiko dan peluang yang datang dengan investasi di Bitcoin dan emas. Kedua aset ini memang sangat menarik, tapi mereka punya karakter yang sangat berbeda. Jadi, sebelum kita memutuskan untuk berinvestasi, penting untuk kita memahami dengan jelas peluang dan risikonya. Peluang dari emas. Yang pertama, kita bahas tentang emas. Emas sudah lama dikenal sebagai pelindung nilai, terutama di saat inflasi melanda. Ketika mata uang fiat menurun, harga emas cenderung naik, yang membantu menjaga daya beli kita. Jadi, emas bisa jadi pelindung nilai yang cukup aman, terutama saat ekonomi sedang tidak stabil. Selain itu, emas juga sangat efektif untuk diversifikasi portofolio. Jika kita menambahkan emas ke dalam portofolio kita, itu bisa membantu menstabilkan investasi, terutama ketika pasar saham sedang naik turun. Emas punya korelasi yang rendah dengan saham atau obligasi, jadi ketika satu pasar jatuh, emas cenderung tetap stabil. Ini memberikan keseimbangan dalam investasi kita. Tapi, tentu saja, ada juga beberapa risiko yang datang bersama emas. Yang pertama adalah penyimpanan fisik. Emas itu adalah aset fisik yang perlu disimpan dengan aman. Kamu bisa menyimpannya di rumah atau di brankas, tapi ini tentu menambah biaya, seperti biaya asuransi atau biaya penitipan. Selain itu, emas juga bisa rentan terhadap pencurian. Tanpa penyimpanan yang tepat, investasi emasmu bisa hilang begitu saja. Lalu, ada juga masalah dengan likuiditas. Walaupun emas bisa dijual kapan saja, proses penjualannya kadang memakan waktu. Apalagi kalau kita punya emas dalam bentuk batangan besar atau perhiasan yang nilainya lebih tinggi. Proses untuk menemukan pembeli dan biaya transaksi bisa membuat penjualan emas menjadi sedikit lebih rumit. Terakhir, emas tidak menghasilkan pendapatan. Emas tidak memberikan bunga atau dividen. Keuntungan hanya bisa didapatkan saat kamu menjualnya dengan harga lebih tinggi daripada saat membeli. Jadi, tidak ada pendapatan pasif yang bisa diandalkan. Sekarang, mari kita lihat ke sisi lain, yaitu Bitcoin. Peluang Bitcoin sangat menarik. Salah satunya adalah potensi keuntungan yang tinggi. Kita semua tahu, harga Bitcoin bisa melonjak tajam hanya dalam waktu singkat. Beberapa tahun yang lalu, Bitcoin harganya cuma beberapa dolar, sekarang bisa mencapai puluhan ribu dolar. Fluktuasi harga ini bisa memberikan peluang untuk keuntungan besar, meskipun risikonya cukup tinggi. Bitcoin juga memberikan akses global dan fleksibilitas yang luar biasa. Kamu bisa membeli, menjual, atau mentransfer Bitcoin kapan saja, asalkan ada koneksi internet. Ini membuatnya sangat mudah diakses dari mana saja di dunia, tanpa melalui bank atau lembaga keuangan tradisional. Bitcoin juga mendukung desentralisasi, artinya tidak ada pemerintah atau lembaga yang mengendalikannya. Ini memberikan lebih banyak kebebasan finansial bagi siapa saja yang menggunakannya. Selain itu, Bitcoin juga didukung oleh teknologi blockchain yang menawarkan transparansi, keamanan, dan efisiensi dalam setiap transaksi. Setiap transaksi tercatat dengan aman dan sulit untuk dipalsukan. Ini adalah salah satu keunggulan terbesar dari Bitcoin dan teknologi yang mendasarinya. Namun, seperti emas, Bitcoin juga tidak lepas dari risiko. Salah satu risiko terbesar adalah volatilitas yang tinggi. Harga Bitcoin bisa berubah drastis dalam waktu singkat, bahkan bisa naik atau turun 10 hingga 20% dalam sehari. Ini berarti ada peluang untuk meraih keuntungan, tapi juga risiko besar jika harga Bitcoin tiba-tiba jatuh. Ada juga masalah dengan regulasi yang belum jelas. Setiap negara memiliki kebijakan yang berbeda mengenai Bitcoin, dan perubahan kebijakan ini bisa memengaruhi harga Bitcoin secara signifikan.
Selain itu, Bitcoin itu bersifat terdesentralisasi, yang meski memberikan kebebasan, juga membuatnya rentan terhadap risiko keamanan. Walaupun sistem blockchain sangat aman, dompet digital dan platform tempat kamu menyimpan Bitcoin bisa saja diretas, atau kamu bisa kehilangan akses ke Bitcoin jika kehilangan private key. Dan yang terakhir, Bitcoin tidak memiliki nilai intrinsik seperti emas. Nilainya sepenuhnya bergantung pada kepercayaan pasar. Jika kepercayaan terhadap Bitcoin menurun, harga Bitcoin bisa jatuh dengan cepat. Selain itu, adopsinya pun masih terbatas dibandingkan emas atau saham, sehingga pasar Bitcoin masih bisa dimanipulasi dengan mudah. Jadi, baik Bitcoin maupun emas memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Bitcoin menawarkan potensi keuntungan yang sangat tinggi dan fleksibilitas luar biasa, tapi datang dengan risiko yang tinggi juga. Sementara itu, emas lebih stabil dan sudah terbukti sebagai tempat penyimpanan nilai yang aman dalam jangka panjang, meskipun ada biaya penyimpanan dan risiko pencurian yang harus diperhitungkan. Yang mana yang lebih cocok untukmu? Semua tergantung pada tujuan dan toleransi risiko investasi kamu. Pembahasan ketiga, cara memilih yang terbaik sesuai tujuan finansial. Oke, sekarang kita akan bahas cara memilih antara Bitcoin dan emas sesuai dengan tujuan finansial kamu. Setiap orang tentu memiliki tujuan yang berbeda-beda, jadi penting banget untuk menyesuaikan pilihan investasi dengan apa yang ingin kamu capai dalam jangka panjang. Jika tujuan kamu adalah untuk melindungi kekayaan dari inflasi atau krisis ekonomi, maka emas bisa jadi pilihan yang lebih tepat. Kenapa? Karena emas sudah terbukti sebagai penyimpan nilai yang sangat stabil. Meskipun harganya naik atau turun, emas cenderung lebih aman dan tidak fluktuatif seperti Bitcoin. Emas juga memiliki nilai intrinsik yang sangat tinggi. Artinya, emas nggak cuma bergantung pada permintaan pasar, tapi juga punya nilai yang berhubungan langsung dengan kegunaannya di dunia nyata, seperti di industri elektronik atau perhiasan. Selain itu, selama ketidakpastian ekonomi atau krisis finansial, emas selalu dianggap sebagai safe haven atau tempat berlindung yang aman. Ketika mata uang fiat terdepresiasi atau inflasi melanda, emas cenderung akan tetap atau bahkan meningkat nilainya. Jadi, kalau tujuanmu lebih kepada melindungi kekayaan agar tetap aman dan terjaga, emas adalah pilihan yang solid. Namun, jika kamu lebih tertarik untuk mengejar pertumbuhan kekayaan yang cepat, mungkin Bitcoin lebih sesuai dengan tujuanmu. Bitcoin menawarkan potensi keuntungan yang jauh lebih tinggi dalam waktu yang lebih singkat. Harga Bitcoin bisa naik dengan sangat tajam dalam waktu yang relatif singkat, memberikan peluang bagi kamu yang ingin meraih keuntungan besar dalam waktu yang cepat. Tentu saja, ini datang dengan risiko yang lebih tinggi. Volatilitas harga Bitcoin sangat tinggi, bisa naik atau turun drastis dalam satu hari. Tapi, kalau tujuanmu adalah untuk mengejar pertumbuhan kekayaan yang lebih agresif, Bitcoin bisa memberikan kesempatan itu, terutama kalau kamu siap menghadapi fluktuasi yang cepat. Jadi, kalau kamu lebih suka stabilitas dan perlindungan kekayaan, emas bisa menjadi pilihan yang tepat. Tapi, kalau tujuanmu lebih kepada pertumbuhan yang cepat meski dengan risiko tinggi, Bitcoin bisa memberikan potensi yang sangat menggiurkan. Pada akhirnya, semua tergantung pada apa yang kamu inginkan dari investasi ini dan seberapa besar risiko yang siap kamu hadapi. Pastikan untuk menyesuaikan pilihanmu dengan tujuan finansial pribadi dan profil risiko kamu. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jadi, apakah Bitcoin atau emas yang lebih sesuai dengan tujuan investasi kamu? Kedua aset ini memiliki kelebihan dan risiko masing-masing, jadi pastikan untuk memilih yang paling sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuanganmu. Ingat, apapun pilihanmu, yang paling penting adalah melakukan riset dan tetap bijak dalam mengambil keputusan investasi. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten edukasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya di Pondasi Kaya.